Jangan lupa nonton Sugeng Enjang bareng saya, Mas Angga Let's Go aja, hanya ada di MCTV. Dan jangan lupa subscribe YouTube kalau pengen rungokke, pengen jelas rungokane, ono neng Spotify, ojo lali. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh wonten MCTV barengan saya Angga dalam program ngobrol asik, menarik, eksentrik, menggelitik dan rada ngelantur tapi tetap inspiratif bareng bintang tamu saya pagi ini sampai 45 menit ke depan nanti. Tentunya hanya di Sugeng Enjang. Mereka ingin bikin film sejarah, mereka nyodorin dua ide sebenarnya. Diponegoro atau Mantiase. Saya di Magelang ini bikin banyak hal itu sudah nggak mikir pemerintah sebenarnya. Ya tetap semangat dan jangan jadikan batasan untuk tidak berkarya. Tamu saya ini saya impor dari Mars sana. Orang biasa manggil John. Nama panjangnya adalah Andika Al-Fatah John. Bukan, itu ya. Dudu Magelang, Dudu kan Magelang atau mana Magelang. Selamat datang Mas John. Sehat? Ya, selamat datang juga. Selamat datang di dunia lain. Salah satu idola saya. Karena sama. Dengan umur yang masih begitu muda, karyanya itu wah luar biasa. Enggak film yo. Stand up komedi, yo fotografer, yo mendalami sinematik macam-macam loh. Ini yang akan kita bahas nanti adalah kenapa dia tidak menikah. Ora yo, bukan ini bahas tentang prestasi bro. Gimana ya? Jadi Andika John ini adalah seorang sutradara tadi sudah disebutkan, penulis buku, kemudian punya sekolah apa? Sadar ya. Itu terus ya banyak sih kegiatannya dan banyak yang Emang orangnya suka meluntir-meluntir. Nek panganan ya untir-untir kan. Iya. Mantep ya. Cek John, background mungkin apa sih sekolahnya dulu? Background apa yang dulu? Apa dulu ini? Sekolahmu? SMA kemudian tamat. Oh, SMA. Tamat. Enggak dari TK. Rasa perlu SMA. SMA saya enggak SMA sih. Oh, enggak SMA. Saya STM, SMK. SMK terus kuliah. Jurusannya listrik. Oh, malah juga listrik. Listrik. Saya lulus dari SMK jurusan listrik ini, terus saya kerja di stasiun TV swasta di Jakarta. Jadi lighting man. Oke, terus setelah itu pulang ke Magelang, kuliah di Magelang. Kuliahnya karena jurusan terbaik di kampus yang ada di Magelang apa ini? Jurusan bahasa Inggris. Ya. Terus mau masuk jurusan bahasa Inggris. Nah, bahasa Mandarin ini ya tetap Mandarin ya. Pokoknya sing utama lah ya. Terus ketemu vampir Cina. Terus kuliah 1 4 tahun lulus. Nah, pas kuliah itu aku kalau kerja ya itu gambar malahan seni rupa. Karena aku memang punya hobi seni rupa. Gambar apa real abstrak apa? Ya realis ya, ya. Gambar orang gitu. Orang kebanyakan orang sih. Itu kan gambar bareng gitu. Apa? Ya, sutradara ya gambar. Iya. Ya gambar bojone wong ora ya. Sini. Karena di dunia perfilman juga mau tekuni kan. Ya. Itu sinaune sekondi. Itu juga waktu kuliah kalau film. Tapi pernah sekolah khusus perfilman kan? Belum. Mana orang ya? 2010 tuh waktu masuk kuliah itu setelah pulang kerja di Jakarta itu ada kayak organisasi seni gitu di kampus. Aku kan join nih. Nah di situ tuh ada info-info lomba, termasuk lomba film. Nah aku sama teman-teman baru yang masih mahasiswa baru ini kan yuk ikut yuk. Akhirnya yuk bikin film seadanya. Apa film pertamanya apa? Temanya? Judulnya Jalan. Temanya apa? Itu tentang apa? Tentang dua orang sahabat, namanya Jala dan Alan. Jalan. Yang memang berjalan-jalan ceritanya. Oh, masuk akal ya.
kenakalan remaja yang nanti endingnya mereka mendapatkan hikmah dan getahnya gitu loh. Oh, Ya masih. ending lah ya. Oh, enggak happy. Malah happy. Salah satunya kan mati ceritanya itu. Oh, senengnya ngono ya. Ben penasaran. Itu sendiri saya lupa ceritanya sebenarnya. Saking banyaknya karya ya. Enggak, saking lamanya. Saking lamanya. Nah, ini kan sudah itu kanca-kanca wis ngerti sejak kapan kamu mulai bereksperimen sejak kuliah waktu itu kan ya. Ya, dari 2010. Nah, apa jenenge sing anyar iki kan film tentang Diponegoro 2019 itu. 2019 dan itu sampai diunggah kemana-mana ya, bahkan aku Iya. nonton komentarnya sutradara-sutradara top Indonesia Iya. juga kan. Iya. Idemu ki saka ndi lho Jan kok teman-teman gawe Titi Mangsa dan ceritanya ini tentang apa gitu. Kalau Titi Mangsa sendiri ceritanya kan tentang era perang Jawanya Pangeran Diponegoro. Tapi aku kan perang Jawa tuh dari 1825 sampai 1830. Itu aku ambil set yang 1828 sampai 1830. Itu dimana ceritanya tuh waktu Diponegoro kena sakit malaria karena ada di hutan Bagelen itu sekarang Kebumen. Oh, oke. Nah, syutingnya ada yang Kebumen? Enggak, syutingnya di Salaman. Oh, ini boleh latarnya sing yang kelihatan menorehnya. Oke. Nah, gitu. Terus ceritanya mulai dari Pangeran Diponegoro sakit malaria di hutan sampai akhirnya dia diajak untuk berunding tapi nggak mau, sampai akhirnya mau lalu datang ke Magelang tapi ternyata di sini ketangkep gitu. Mungkin berapa orang yang tinggal? Kru semua 20. Artisnya mungkin nih? Iya. Oh, artis utamanya. Kalau artis utamanya tadinya mau tak ambil orang sini. Cuman ketika aku riset itu kan aku harus nemuin terahnya Diponegoro nih. Oke. Nah, ada paguyuban terah Pangeran Diponegoro itu ada dan aku menemui ketuanya namanya Pak Roni Sodewo. Beliau orang Kulon Progo. Aku datang ke sana, aku riset cerita gini-gini, kok malah akhirnya dia yang main jadi pemeran utama. Malah yang terahnya langsung terakhir yang main. Kembali lagi berapa jumlah kru nih? Krunya 25 mungkin ya. 25. Nah, dan itu dalam satu rumah produksi mutlak ya? Di dalam satu rumah produksi mutlak? Oh iya. Ya itu udah tak mepet-mepetin kan itu. Karena anggaran biru tuh. Kalau butuhnya harusnya lumayan. Ya orang apa sebut gue? Oh gitu. Seperti ini loh. Nanti film kedua kalau John mau bikin lagi, pemerintah bisa support. Karena ini edukasi loh. Benar. Ya kan, bukan sekedar film. Ini kan proyeknya ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Saat itu gandeng Pandora Film, nama rumah produksiku. Oh, Pandora namanya. Pandora Film, khusus film tuh Pandora. Mereka ingin bikin film sejarah, mereka nyodorin 2 ide sebenarnya. Diponegoro atau Mantiasih. Mantiasih Metasih ya? Iya, Mantiasih itu waktu-waktu kerajaan Balitung tahun 907. Nah itu kan tahun 907 kan kelambine kok ngopo? Gone kan isih hutan-hutan. Aku angel banget nek syuting. Antah berantah toh. Jadi aku cari settingnya gimana. Bahasane beda, kostumnya beda. Ya aku pilih yang lebih relevan. Terus Jan, aku tertarik mengenai apa ini? Mau kayak dana nih? Oh dana, film ya? Film Titi Mangsa. Kalau dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang 90, cuman kan potong pajak. Jadi yang kita terima 84.500.000. Itu untuk kapasitas film layar lebar. Iya, tapi belum sampai proses DCP. DCP itu untuk masuk ke bioskop itu belum. Cuman sebenarnya kalau di DCP ya bisa. Hah? Ya. Ya aku ngitung CD sih lur, maksudnya iyalah maksimal banget sih. Soalnya kan ini jadi obrolan teman-teman filmmaker di kota besar ya kan, termasuk di Jakarta. Oh sempat jadi obrolan juga. Iya, sama Mas Beni Kadar sama Gurok itu kan ya jadi obrolan. Dana itu. Apa?
Gara-gara sak dana sakmono atau? Enggak, dari karyanya. Oke. Karyanya kan qualified gitu loh. Cuman pada Njuk bertanya-tanya, kamu mengerjakan ini dengan uang berapa? Ketika tak kasih tahu ya kaget. Karena aku pernah diajak interview juga sama Mas Gunro. Dia juga tanya itu, aku disandingkan sama filmmaker Makassar yang dia juga bikin film panjang, namanya Mas Gobel. Mas Gunro ini membandingkan nih biayanya. Aku ngomong 84 juta, semua kaget. Karena Mas Gobel ini 4M. 4M untuk bikin film layar lebar. Iya, dan dia ngomong, kalau bisa saya sewa krunya Mas Andika aja. Sedikit banget ini ya. Iya iyalah. Dia termasuk sedikit loh, masih Sedikit. 84 juta itu sedikit banget loh. Jadi beginilah, ini kan yang harus diapresiasi Pak Bu pemerintah yang terhormat. Apalagi Deddy Mongso ini kan bukan film kaleng-kaleng, ini film edukasi loh. Dan mungkin setelah ini juga akan ada proyek lagi kan, proyek bikin film tentunya. Ini rencana malah dari Pandora pengen bikin film independen. Tentang sejarah, ide sejarah ada, ide yang cerita modern ada. Cuman pengen independen bikin sendiri. Nah ini tolong disupport lah Pak Bu, ini disupport. Jadi supaya maksimal hasilnya, ya meskipun maksimal iya, tapi kan kasihan sumber daya manusianya. Iya. Jadi kalau dipres banget kan. Iya sih, kasihan teman-teman kru sebenarnya. Nah itu kan. Sebenarnya saya pun sebenarnya kalau mau buka-bukaan, saya sebagai di rumah produksinya kan pimpinan produksi rumah produksi. Di film ini jadi sutradaranya juga. Oke. Saya tombok. Oke. Hampir 10% dari dana yang saya dapat. Ya untung tomboknya 10% dari dana yang sedikit itu ya. Aku ngomong sedikit karena teman-teman kan sampai yang MM-an kan. Iya. Jadi lihat tombokmu sekot duit total MM-an 10% dari itu kan wah. Kroso ya tapi. Nah iya sih. Nanti mobil ya kuntal ya. Ayo ora sih. Ora ya balik nih bisa ya. Lumayan lah. Orang tahu belum tahu. Ya. Jadi tolong ini diperhatikan di dunia perfilman, apalagi muda-muda kreatif, inovatif kayak gini kan. Ya wes ya, apalagi yang diragukan ya harus diperjuangkan. Dana itu setelahnya kan kita cari kok setelah karya itu muncul dan bisa dinikmati masyarakat. Soalnya saya kan juga punya sekolah film. Itu teman-teman yang di sekolah saya juga selalu tak edukasi untuk berkarya itu lebih penting uang tuh nanti. Jadi mending dirimu kalian bikin karya sih tanpa uang sekalipun. Jadi tidak ada. Jadi banyak rekoso selama merasa ini. Memang harus ada itu perjuangan. Cuman ya jangan diminta berjuang terus. Oh iya, makanya apalagi untuk membawa nama kota. Gitu. Kita ubah lah sekarang Magelang orang Magel gitu. Jadi Magelang lah image-nya di Magelang itu jadilah manusia yang punya gelar dan bisa melalang kemana-mana itu Magelang. Amin. Ya kan, amin. Ini mengenai film tadi ya, dan sebentar lagi doakan saja dan mudah-mudahan dapat support sekolah pemerintah juga untuk membuat film edukasi yang lain ya. Nah sekarang aku pengen bahas sekolah sadar. Oh iya, sekolah filmnya ya. Nah, sekolah sadar. Tapi isinya mau dan bisa sadarkan atau apa? Nggak tahu. Oh tadinya tuh kan ide pertama namanya sekolah dasar. Tapi sana SD kan. Iya kan, ono ki SD masuk podo. Karena memang tujuannya belajar dasar gitu. Makanya main bedo. Main bedo ki diwali sekolah sadar. Karena untuk menyadarkan orang-orang kalau dasar-dasar ilmu itu penting. Tapi kali ini ngerekrut wong edan-edan boy disadarkan di sekolah itu apa kayaknya ya. Idenya sekolah nih Jan. Idenya dari sebenarnya jurusan pertama tuh jurusan seni rupa. Karena aku dulu kan berangkat dari dunia seni rupa loh. Yang di Jakarta gue. Enggak. Di sini. Iya, ini lukis-lukis. Itu kondisi aku tuh kuliah, habis kuliah terutama kan nganggur ki. Gaweanku ki ya meng
industri kreatif gambar kayak. Yang dimana masyarakat kita itu kan selalu menganggap remeh kan, Oke. pekerjaan-pekerjaan seniman Betul. itu. Setuju ya. Maka aku mencoba mengumpulkan orang yang dia tuh punya permasalahan di rumahnya, di keluarganya, yang dia tuh dianggap tidak bisa apa-apa, padahal dia punya talenta, potensi dalam dunia seni rupa waktu itu yang bisa dijual karyanya. Makanya tak kumpul ke, kok iso nggak apa, nah iso carane ngedol piye. Itu. Termasuk gambar kita. Iya, pertama kan seni rupa. Setelah itu muncul jurusan itu yang seni rupa dibantu Pak Umar Iswadi. Oh iya, Pak Umar gambar ini. Lalu muncul jurusan film juga itu dibantu Mas Roni Alfian. Blue Summer ya. Blue Summer itu mengumpulkan orang yang pengen jadi filmmaker, tapi saat itu ini dikerucutkan jadi videographer dulu. Gitu. Yang akhirnya nanti bisa kerja di PH orang atau bikin PH sendiri atau ya kemana lah gitu. Iki tekan angkatan biru sekolah sadar. Dan masih lanjut nggak? Lanjut, ini angkatan 3 cuman vakum karena pandemi. Karena kebanyakan beberapa itu ada yang kuliah, ada yang apa, ada yang kerja, dan mereka bukan orang Magelang. Oh, luar Magelang. Jadi mereka ada yang mudik kayak gitu. Jadi kan gak iso. Cuman ini kayak sekolah sadar kita tahun biru ya? 2016. 2016 ya berdiri ini ya. Tapi kan memang lagi apa ya, kita masih penjajakan, jadi nggak selalu di waktu yang tepat kita bukaan itu belum, karena angkatan pertama tuh seharusnya 1 tahun selesai, akhirnya 1 tahun 4 bulan baru selesai. Oh sing apa lulusannya apa jenis? Pertama yang musim BPK kan? iya, oh iya, aku itu. tahu sih kan. Yang kedua bahkan malah tidak selesai, karena semuanya keluar. Tidak selesai. Yang ketiga ini harapannya selesai. Maksudnya untuk apa ini? Mungkin karena masuknya tuh gratis ya, jadi kayak kurang effort aja mungkin ya. Oh iya. Iya gitu. Berarti kesana disak-sak ya. Mungkin ya. Tekan keluar mau ya. Ya. Apa nih? Mau muridmu loh. Yoi. Angkatan kedua ini piye ngadepi metu-metu. Ya jelas pertama ya bingung juga. Iki piye main dombale. Karena apa? Karena mereka sudah bikin vendor sendiri bahkan. Oh, oke. Jadi ya. Jadi mereka tidak menyelesaikan masa pendidikan sekolahnya karena ya sudah sibuk dengan industri langsungan. Yang seharusnya kan dari awal aku udah ngomong tolong selesaikan dulu setahun baru terjun. Jadi memang udah oke. Berarti ada beberapa hal yang mereka tidak kuasai ya secara lapangan. Mungkin kalau secara teknis mungkin mereka bisa mengembangkan ya. Dan sebenarnya hal lain juga bisa dipelajari sendiri. Cuman kan sebenarnya kami sendiri di Sekolah Sadar punya treatment khusus dan pengajar khusus seperti marketing, etika bisnis dan lain-lain. Itu belum sampai situ. Padahal itu hal yang penting juga. Ya mungkin kali merasa aku menguasai, aku iso ya wis ngapain aku neruske karya aku membagi diri. Cuman hubungan saya sama mereka tetap baik sampai sekarang. Aku heran mesti sama tuh. Cuman sebenarnya bukan pure salah mereka juga sih. Karena saat itu sekolah juga sempat vakum sebentar. Oh, gara-gara vakum. Karena ada kejadian lah sesuatu lah. Yang sedangkan di mana mereka butuh aku sih butuh sekolah kok tidak praise ya. Kok praise kok malah mungkin mereka jenuh. Ya, malah mulai gawe dewe itu. Oh ya wis. Sajane umur-umuran berapa sih? Umur piro? Umuran saat itu ya mereka 20 21 mungkin. Masih muda. Cuman yang angkatan pertama lebih beragam, ada yang 30, 35, 25, lebih banyak yang dewasa. Sistem pembelajaran ini masih setiap hari atau setiap hari apa? Kita seminggu sekali tok sih. Seminggu sekali. Itu di 6 bulan pertama. 6 bulan terakhir itu kan sudah kayak tugas akhir. Itu bisa hampir setiap hari ketemu karena harus produksi. Memang dituntut kayak gitu ya. Harus ada karya. Dan mereka harus ada karya.
Dan 6 bulan terakhir itu mereka harus mulai memanage tim produksi mereka sendiri. Oh, silahkan mencari gitu ya. Talent nggak boleh orang sekolah sadar, nggak boleh mentor, harus kan perlu belajar soal komunikasi dengan talent. Oh iya. Mapping cari talent tuh, casting talent tuh gimana gitu-gitu. Nek ada masih ada campur tangan pemerintah nggak support atau? Pak pemerintah belum. Belum. Oh, belum ya. Ya nggak tahu kalau besok ada. Sementara ini belum. Selain pemerintah dari pihak luar? Dari swasta mungkin mas. Malah swasta? Iya. Dari yayasan, boleh nyebut ya? Boleh sebut aja. Dari yayasan Astra Jakarta itu, Astra Honda. Oh malah support ya ya? Untuk pembiayaan? Memberi dana, fresh money. Oh fresh money, yang tujuannya digunakan untuk kegiatan operasional. Untuk kegiatan. Itu dari luar Magelang. Itu yang dari lokal Magelang malah Getuk Eco itu. Getuk ini ya. Mas Andre itu malah selalu support. Yo karena orientasi pendidikan ya ini. Iya. Edukasi senang kan Mas Andre itu. Iya. Luar biasa. Baru itu sih. Ya sama ada dulu pernah buka donatur juga di Kita Bisa itu, cuman nggak terlalu banyak. Ya sebenarnya kalau ya ini bisa jadi campur tangan pemerintah sih. Paling tidak ya, paling tidak. Karena sekolah lagi kembali lagi ini edukasi. Cuman sebenarnya saya di Magelang ini bikin banyak hal itu sudah nggak mikir pemerintah sebenarnya. Jadi malah independen lah ya. Bikin dunia sendiri. Bahkan saya bisa bilang pemerintah arsipnya nggak sebanyak orang-orang swasta. Begitu. Iya. Bahkan bisa nggak punya arsip. Tenan. Misal dinas yang membawai soal sejarah kota kalah sama kota tua kok. Iya. Saya yakin. Iya. Saya yakin itu. Besok kita undang di sini. Iya. Aku pengen ngorek juga itu. Ya semacam itulah. Yang membawai soal seni, ada film, ada apa. Pemahaman di dunia itu saya kira ya enggak ini juga. Gitu. Ya kan karena memang pegawai negeri sipil. Keren. Gitu. Bukan pelaku praktisi. Ini kan membahas tentang dunia perfilman dan segala macam gitu mau. Harapanmu untuk dunia perfilman sendiri di Magelang? Masih banyak PR. Masih banyak PR. Lalu kebanyakan teman-teman saya orang Magelang tuh filmmaker banyak loh. Yang keren-keren. Cuman mereka di Jakarta, mereka di Jogja. Gitu. Tak pikir neng gini. Enggak. Mereka neng gini ki rasuwe meneh rene karena bodoh. Oh iya. Tapi raleh mudik. Sak ternyata orang bener. Enggak boleh mudik. Yo raleh nih berarti. Jan, Pandora Jan. Aku pengen kerumuh apa sih Pandora ini sini apa wae? Terus sedang ada program apa gitu. Pandora ini lagi riset film baru. Film panjang buat ya tapi yang independen itu. Itu bocah nom-nom gitu. Ada yang bocah nom-nom. Apa sih edukasi? Ada yang web series. Ada film panjang, ada film pendek buat ikut festival. Beberapa sih. Begitu pandemi rampung masif ya, blang. Istimewa ya. Masih persiapannya kan dari sekarang ya. Emang rampung kapan? Ya manganetnya pandemi kan. Musik jarinya buka musik bareng. Oh iya, Pandora punya program MV musik video bisa dikatakan gratis lah untuk teman-teman band di Magelang. Musik video gratis, maksudnya nggak klip benar? Terus kemudian tayang di? Ya mereka mau bikin video klip gitu, tak fasilitasi, tak shoot ke, tak edit ke. Oh no, kan ada nih, gawe ke tapi video ini tadi perbunan channel tuh ya misal gitu. Nggak masalah, emang selalu begitu. Bener channelmu berarti? Karena aku nggak mau band Magelang video klipnya dipandang kota lain tuh elek. Sih. Kan video klip itu sebagai pedoman iki bandnya berkualitas ora juga. Iya sih. Dan dilowongi juga kan. Masih iki. Jogja wis tekan ngene lho. Masa Magelang ngene-ngene wae. Gitu sih. Wah, ini Lur, katanya Magelang TV butuh program kayak gini nih musik-musik biar refresh. Iya. Nanti tak minta itunya list
artisnya sama Mas John. Ya. Oh boleh. Lumayan. Tapi yang ini ya, nggak semuanya ya. Kan punya karya mereka kan. Yoi. Ya, karya kan alangkah baiknya kalau bisa ditayangin di TV gitu. Oh iya iya. Iya kan. Oh video klip teman-teman di Magelang gitu ya. Bikin itu. Oh iya. Jadi Bisa, bisa. Scott John segala macam bla bla bla. Bisa. Redaksinya Andika John Manggala. Bisa. Itu, iya setuju kan? Setuju ya. Oke, bentar lagi tak usul lah. Kono acara musik, Bisa. program musik di Magelang TV. Karena banyak juga band Magelang yang punya video klip. Cuman dua minggu ke TV malah. Oh iya. Band tua ini kemaki ya. Iya. Nek lagu dhewe jan wis pirang lagu jan? Kalau yang band baru EP 5. Oh 5. EP album. Warnanya gerang-gerangan nopo Enggak. alternatif Apa ya? Space rock. Spesial tuh ya. Ya lebih rock tapi alternatif rock cuman dengan ambien. Yang jadi beban saya sekarang ini apa ya? Aku pengen Caca Magelang itu bisa sekreatif kamu. Yo belum lah. Ya soalnya ini Orang saya dahulu. yang dulu kok HP Caca ada video kan hasilnya HP Iya. kan tiba-tiba muncul dia bisa nampilkan iki kok iso settingnya iso bagus sekali Bener. segala macam itu kan butuh dibina supaya Dibina. supaya lebih matang lah ya Iya. gitu loh. Karena bisa jadi hidupnya nanti lewat situ. Bisa. Karena Hobi jadi sekarang duit ya. karena kan sekarang era digital. Industri kreatif itu kan lagi akan naik di beberapa tahun ke depan gitu sih. Sekarang kan video, misal video lah, nggak se-hype sekarang daripada dulu. Iya sih. Padahal dulu ya iso gitu. Terus saya kira Kegiatanku. kegiatan aktifnya itu apa sekarang? Nah, aktifnya ya regulernya ya motret ya video, Soalnya dosen bareng dosen tamu di Universitas Tidar jurusan ilmu komunikasi. komunikasi. Bantu ngajar di makul foto sama sinematografi. Oh Mas Danu bareng ya kan ya? Mas Danu Mas. Oh Masnya malah masuk ya. Itu. Kapan kita undang ke sini juga ngobrol-ngobrol tentang tulis menulis. Oh. Ya Ya memang wajahnya sudah seperti ballpoint. Perweddingan kan? Oh iya. Ini laku masih jalan pandemi ini. Pandemi awal-awal wah ngeri coy. 2 bulan awal pandemi itu Maret delalah tuh aku tuh lagi apa? Iki oleh ra sih. Ya apa? Apa Maret ki lagi banyak pengeluaran. Karena aku nggak tahu akan ada corona di situ. Karena aku taunya kayak berita yang Cina no virus yang kok zombie. Wes semacam itu. Orang mikir itu kan di Indonesia. Dan terakhir ya. Aku ora ngerti. Maret ki aku jor-joran untuk pengeluaran bayar iki lah. Oke. Soalnya April jogku sing mlebu lumayan ki. Bisa tak nggo backup dan persiapan poso dan nggo foto. Untuk lebaran. Siap. Aman lah. Optimis lah ya. Optimis. Maret wis tol. Maret akhir kok teko-teko pandemi corona. Dan cancel kabeh. April cancel kabeh dong. Waduh. April cancel. Puasa iki tanpa iki. Ya minggu duit tabungan ngono. Padahal saya bayar iki lah, bayar. Sudah melewati 2 puasa berarti ya. Iya, oh iya. Iya kan? 2 puasa. Selamat ulang tahun ya. Ulang tahun pandemi. Kuwi sampai lebaran. Nah, habis lebaran Syawal itu udah mulai ada yang intimate wedding. Oke. Intimate yang cuma akad tok, cuman masih protokol banget itu. Dan semua gedung acara itu tutup, semua di rumah, konsep ganti. Pun juga biaya yang klien harus bayarkan ke kita karena ini sederhana kok, kan jadi sitik. Padahal kudune luwih akeh lho, resikonya luwih gede. Kudune. Iya kan? Tapi kan biasa kan. Ya sudah lah, oke ya paham lah ya. Apa? Jenenge apa Jan? Bukan wedding apa sih? Kalau wedding PH-nya WR Visual. WR WEARE. WEARE. WR ya lur, kalau butuh jasa
pemotretan atau Video wedding. video wedding, Mas John punya VR. Ya. Iya. Terus apa nih, ada corporate apa lagi yang kamu punya? Pandora Film, VR visual, visual, Sekolah Sadar. Sekolah Sadar. Itu sing termasuk gambar iki ya. Ya. Terus ada Sajak Semasa, itu vendor wedding juga, cuman khusus prewed. Oh, Sajak Khusus Semasa. foto. Heeh. Sajak Beda Semasa. konsep. Terus ada Manggala Foundation yang terbaru. Mana belum launching ya? Udah pas awal pandemi. Tapi sebenarnya program pertama itu kan kita alokasi itu untuk bantu renovasi rumah orang. Oke. Tapi kok masih launchingnya pas awal pandemi? Lagi. Sekarang ada ide tapi lah ya. Iya. Ya, ono plus minus lah ya, plus ya. Iya. Kita waktu itu kan menggalang dana juga. Kan waktu itu kan memang bagi kita mungkin ekonomi memang kacau, cuman kan kita punya tabungan. Bagi orang-orang lain kan belum tentu toh. Iya. Gitu. Rencana bikin film lagi kapan? Terdekat? Agustus ya. Ini Pokoknya, masih riset sih. Oke, pokoknya Lor nanti nantikan aja film terbarunya lagi. Jadi tadi sudah menyiapkan beberapa konsep film yang siap rilis ya. Ya kan ada seri apa sih? Web series terus film layar lebar juga. Lagi. Yang temanya ya mudah-mudi ya edukasi ya. Ya ada, ya sejarah ada, sing ada. Ada 2 ide sih. Belum tahu mau yang mana dulu. Mantap. Ini sutradara catat ya, asal Magelang yang cuma aku lebih suka sejarah Magelang sih, tapi dikemas secara apa? Secara ya enggak kayak dokumenter gitu. Maksudnya ya sing film keren lah. Tapi nek ngupas sejarah kan jadi akeh banget. Ya kita ambil, misal aku pernah punya ide mau bahas Raja Cerutunya Magelang, Kokuat I itu. Kokuat I kan membantu gudang tembakaunya itu kan jadi gudang senjata ya kan, untuk tentara Republik. Ya kita ambil di bagiannya itu bisa, misalnya salah satunya lah ya. Duh, kayak sayangin iki utunin tak tenane. Tips buat kanca-kanca Sen. Ya tetap semangat dan jangan jadikan batasan untuk tidak berkarya. Terus berkarya, semangat terus. Jadi ini, sayangnya waktu ini wes entek ya Jen. Gitu. Ini Jen, ini ada tradisi menuliskan sesuatu. Oke. Menuliskan sesuatu nanti kasih saya aja. Ini Jen, masang kirim Jen. Urung. Nah, ini saatnya kita berpindah ke TV digital. Gambarnya jelas lebih jernih. Gambarnya jernih banget. Enggak, di rumah kok. Agak keringingan dah. Agak semut ya. Aku makanya. Itu main buku setup box tak iki kok ngene. Nanti begitu sudah nempel ya wes semua saluran gitu. aman dan gambarnya jernih banget. Saluran apapun, channel apapun, saluran apapun, mesti ada konotasi ini. Ya, saluran apapun, pokoknya jangan lupa ya ganti ke digital dan jangan lupa download JPN Stream di Play Store kamu supaya bisa nonton Mas John. Ya, Spotify, nih, pengen krungu tok atau neng dalan ra sempet perlu nonton Spotify. Jangan menjadi orang sukses, tapi jadilah orang yang bernilai. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus Penginjang bareng Mas Angga Letswadga. Tetap semangat, tetap sehat, jangan lupa madam. Thank you Jan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Program ini didukung oleh Arabica Java Coffee Kaliangkrik.